Bonjour à tous. Halo semuanya, Kami dari kelompok 1, Dimabel Aziza, Selamat Duha, Mata Zahra. et je suis Rafadia. Kami dari program studi Bahasa dan Sastra Prancis Universitas Brawijaya. Pada video ini, kami akan menjelaskan materi bahasa Prancis dasar di buku A1 kelas A, yaitu Conjugation Présent. Rangkaian kalimat umumnya terdiri dari subjek, verba, dan keterangan atau komplement. Dalam bahasa Prancis, kata kerja atau verba mengalami perubahan bentuk atau yang disebut dengan conjugation dalam bahasa Prancis dan conjugation dalam bahasa Inggris. Verba ini berubah berdasarkan dari subjek kalimatnya. Konjugasi merupakan hukum atau aturan pertama dan utama dalam bahasa Prancis. Konjugasi yang paling dasar dalam bahasa Prancis adalah konjugasi present. Nah, lalu kapan kita menggunakan conjugation présent? Konjugasi ini kita gunakan ketika ingin menyatakan 1. Kegiatan sehari-hari atau rutinitas. 2. Kegiatan yang sedang terjadi. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu sebuah fakta, pernyataan, atau keterangan umum. Konjugasi présent bisa dikatakan mirip dengan konjugasi present tense dalam bahasa Inggris. Namun dalam bahasa Prancis, verba dibagi menjadi 3 golongan. Premier group adalah verba yang berakhiran er. Deuxième group adalah verba yang berakhiran ir. Dan troisième group adalah verba yang berakhiran re, ir, er, oindre, endre, oir. Pokoknya nggak beraturan, atau bisa disebut juga irregulier. Sebelum mengkonjugasikan verba dengan konjugasi present, kita harus mengetahui terlebih dahulu ciri dan aturan dari setiap golongan verba. Berikut akan kami jelaskan satu persatu. Di dalam bahasa Prancis, kata kerja yang berakhiran er biasanya adalah regular. Jadi, perubahan kata kerja yang mirip-mirip atau beraturan. Contoh kata kerja yang berakhiran er adalah parler, habiter, aimer, inviter, travailler, dan lain-lain. Contoh mengkonjugasikan kata parler yaitu jika menggunakan subjek je, maka menjadi je parle. Jika menggunakan subjek tu, maka menjadi tu parler, menggunakan s di belakangnya. Jika menggunakan subjek il, el, atau on, maka menjadi il parle. Jika menggunakan subjek nous, maka menjadi nous parlons, menggunakan ons di belakangnya. Jika menggunakan subjek vous, maka menjadi vous parlez, menggunakan ez di belakangnya. Jika menggunakan subjek il, el, plurial, maka menjadi parler, menggunakan nt di belakangnya. Namun ada satu verba unik dalam grup 1 yaitu kata manger. Berikut adalah bentuk konjugasi present dari kata tersebut. Ya, pertama yaitu ada jemong yang berakhiran e, lalu ada tumong yang berakhiran es, lalu ada il, el, ong, contohnya ilmong yang berakhiran e, lalu ada numongje yang berakhiran ons, lalu ada fumongje yang berakhiran ez, dan yang terakhir yaitu ada ils, els, yang contohnya seperti ilsmong yang berakhiran ent, tapi ent-nya ini nggak dibaca ya. La Tour Eiffel, une icône de la France, et une destination de renommée mondiale. Je visite la Tour Eiffel chaque été. Karena kan subjeknya je atau yang artinya saya, maka menjadi je visite la Tour Eiffel. Enfin, il y a beaucoup de festivals de musique. Dans le festival de Fercarou, au festival de Fercarou, les Français chantent ensemble. Nah, kata chant di sini sendiri itu menggunakan ent karena les Français itu adalah plurial. Nah, kata yang terakhir itu nggak dibaca ya ent-nya. Deuxième group. Pada grup ini, verba yang termasuk adalah verba yang infinitif atau asal katanya memiliki akhiran ir. Verba golongan ini memiliki 2 akar kata yang berbeda ketika dikonjugasikan. Contohnya pada kata finir yang artinya menyelesaikan. Untuk subjek tunggal seperti je, tu, il, el, dan on, radikalnya menjadi fini. Sedangkan untuk subjek plurial seperti vous, nous, il, dan el, radikalnya menjadi fini dengan double s. Berikut adalah konjugasi dari kata finir. Je finis, tu finis, il, elle finis, nous finissons, vous
Vinissez, il, elle vinit. La France est une république dirigée par les présidents. Les Français s'assistant de président tous les 5 ans. Pada kalimat ini terdapat konjugasi dari sujet pluriel ils, yaitu s'assistant yang berasal dari kata s'assit. L'Université de Strasbourg est le top 10 des meilleures universités publiques en France. Et j'ai réussi mon application d'un magister à la faculté de littérature française. Pada kalimat ini terdapat konjugasi orang pertama tunggal je, yaitu réussi, yang berasal dari infinitif réussi. Nah, sekarang kita memasuki verba grup 3. Verba ini tuh bisa dibilang merupakan golongan verba yang perubahannya cukup tricky karena tidak beraturan. Jadi di sini aku bakal jelasin mengenai verba dengan akhiran rn. Contohnya itu ada 2, yaitu lich dan dich. Aku bakal jelasin mengenai kata lich dulu ya. Jadi bentuk konjugasi dari lich itu yang pertama ada joli yang berakhiran s, lalu ada tuli yang berakhiran s juga, lalu ada il el on yang contohnya itu ili yang berakhiran t, lalu ada nulizong yang berakhiran ons, lalu ada fulize yang berakhiran nz, dan yang terakhir itu ada ils els, contohnya ils lis yang berakhiran ent. Nah, diingat lagi ya bahwa ent itu nggak dibaca. Lalu yang kedua itu ada dir. Bentuk konjugasinya itu menjadi jadi yang berakhiran s, lalu ada tudi yang berakhiran s juga, lalu ada il el on yang contohnya itu ildi yang berakhiran t, lalu ada nudizong yang berakhiran ons. Lalu di sini ada sedikit perbedaan ya antara kata lich dan dich. Kalau di kata dich sendiri itu v-nya itu menjadi fudits yang berakhiran es. Lalu yang terakhir ada ils dan els, contohnya ils is yang berakhiran ent. Diingat-ingat lagi bahwa ent itu nggak dibaca. Jadi konjugasi mereka itu mirip walaupun ada sedikit perbedaan dalam subjek punya. Penjelasan selanjutnya tentang grup 3 yaitu kata yang berakhiran ir. Mungkin verba ini mirip seperti yang ada di grup 2, namun cara pengkonjugasiannya sangat berbeda. Contoh katanya seperti vinir. Jika menggunakan subjek je dan tu, maka menjadi viang menggunakan s di belakangnya. Jika menggunakan subjek il, el, atau on, maka menjadi viang menggunakan int di belakangnya. Jika menggunakan subjek nu, maka menjadi venons menggunakan ons di belakangnya. Jika menggunakan subjek vous, maka menjadi vene menggunakan ez di belakangnya. Jika menggunakan subjek il, el, pluriel, maka menjadi vien menggunakan int di belakangnya. Selanjutnya ada verba troisième group yang berakhiran ordre, engre, ordre, dan engre. Sebagai contoh, perdre, de perdre, tu perds, il, elle, on perd, nous perdons, vous perdez, dan il, elle perd. Lalu akhiran engre, endre, oindre, dan résoudre, seperti pondre dan résoudre. Pondre, tu prends, il, elle prend, nous peignons, vous peignez, il, elle paye. Dua yaitu résoudre, tu résous, il, elle, on résout, nous résolvons, vous résolvez, il, elle résolve. Berikutnya ada verba yang berakhiran oir seperti pouvoir dan vouloir. Konjugasi vouloir yaitu je veux, tu veux, il, elle, on veut, nous voulons, vous voulez, il, elle veut. Konjugasi pouvoir je peux, tu peux, il, elle, on peut, nous pouvons, vous pouvez, il, elle veut. Dan yang terakhir, ada verba yang infinitif dan konjugasinya sangat berbeda jauh, seperti être, avoir, dan aller. Conjugation être, je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Conjugation avoir, j'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. Conjugation aller, je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, ils, elles vont.
Lalu di sini ada contoh kalimatnya. Je suis très intéressé par l'histoire de France. Don jelis de livre d'histoire sur la France. Di mana kata li sendiri yang artinya membaca itu menjadi akhiran S karena menggunakan subjek je. Selain café au lait, l'une des boissons typiques françaises est chocolat l'ancien. Pada kalimat ini terdapat konjugasi dari infinitif être dan bertemu dengan subjek il, elle atau on. Aziza est partie en vacances en France. Elle voit la mer Méditerranée sur la plage de la Côte d'Azur. Pada kalimat ini terdapat kata voit yang merupakan hasil dari konjugasi infinitif voir dengan subjeknya yaitu elle. Paris est une belle ville. À Paris, vous pouvez vous déplacer en ville en métro. Pada kalimat ini terdapat kata pouvez yang berasal dari infinitif pouvoir dan dari subjek vous. Itu dia penjelasan dari materi conjugation présent. Bagaimana? Udah paham kan? Udah kan? Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Merci beaucoup et au revoir.